Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang insya Allah juga kita senantiasa berdoa dilimpahkan nikmat kesehatan sehingga kita bisa terus melaksanakan pengajian rutin seperti ini. Hari ini untuk angsal kunjungan aku dari ini. Nek tesih angsal kunjungan niku asline tesih kathah rezeki. Jadi menerima kunjungan atau kita berkirim kunjungan, yang pertama yang harus kita niatkan adalah sebagai bentuk bersedekah. Jadi kalau kita mengunjung itu niatnya sedekah, kita menerima kunjungan itu juga sebagai sedekah. Nah, nek dikunjung itu biasanya balas mau boten ya? Balas ya. Nah itu sebenarnya pelajaran untuk kita. Sebenarnya kunjungan dari Allah itu lebih banyak dari yang dikunjung oleh manusia gitu. Kunjungan kesehatan, kunjungan udara atau oksigen, kunjungan berupa darah dan sebagainya, itu pun seharusnya kita juga membalasnya. Nah, membalasnya bagaimana? Membalasnya dengan banyak beribadah. Nah, nek dipunjung boten nyumbang niku kira-kira isine boten. Boten kenal mawon tetep diparani nggih. Apalagi kenal gitu. Nah, kalau kepada manusia saja kita punya rasa malu, izin wis dipunjung orang mangkat. Nah, kepada Allah pun seharusnya kita lebih izin. Jadi kita dipunjung oleh Allah dengan berbagai nikmat, berbagai kesehatan, kita juga seharusnya izin kalau kita tidak memenuhi permintaan, tidak memenuhi undangannya gitu. Jadi undangan Allah itu melalui apa? Melalui sholat 5 waktu dan sebagainya. Kalau kita sudah dikasih kunjungan yang luar biasa, nggak membalasnya dengan bentuk ibadah 5 waktu, nah itu namanya kita terbalik bu. Sama manusia saja kita punya malu, apalagi kepada Allah yang kunjungannya lebih besar. Jadi supaya kita nggak jadi beban pikiran, mensikapi berbagai kunjungan itu ibu, ini ku pandang saja sebagai sedekah. Sama kalau kita nyumbang, menghadiri undangan, itu juga sama kita niatkan membalasnya sebagai sebuah sedekah. Kenapa kita niatkan sebagai sedekah? Ben podo-podo ikhlas, ben podo-podo untuk berkah. Jadi itu yang pertama. Dan kita juga berharap, kenapa kita niatkan sebagai sedekah? Supaya ada nilai pahalanya. Jadi ada 2 keuntungan. Yang pertama kita dapat pahala, yang kedua juga kita niatkan sebagai bentuk untuk penghapusan dosa. Ini sering saya sampaikan kalau di pengajian kemarin juga saya sampaikan juga hadis Nabi yang mengatakan as-shadaqatu tutfi'ul khati'ata. Sedekah itu menghapus dosa, kama yutfi'ul ma'un naro, seperti air memadamkan api. Jadi pokoknya nek nyumbang ki niate ngapus dosa mawon nggih. Ben plong, nggih apa mboten. Nah, kenapa kita perlu niat seperti itu? Karena ya supaya tidak banyak berkeluh kesah nih, apalagi di media sosial Bu, kita sering lihat dipunjung untuk itu, dipoto dulu apa untuk semini gitu. Jadi kesannya kayak keluhan gitu. Kesannya kayak keluhan gitu. Jadi jangan sebagai sebuah keluhan, karena ya itu yang sudah terjadi, yang ada di lingkungan dan masyarakat kita, sudah terjadi tradisi kita ya. Tapi nyatanya ya tetap kelakon gitu. Raketan boskong nanti alhamdulillah tetap kelakon juga. Ya itulah muamalah, hubungan di dalam kemanusiaan. Ya tur kan namun gantian gitu, namun gantian. Nah misalnya orang gantian sing blas ora pengantu hajat, ya anggap mau sedekah gitu. Sing ora bakal mantu, sing ora bakal sunatan misalnya, ya anggap mau sedekah. Jadi itu. Jadi
jangan diniatkan apa namanya minta balas atau minta gantian. Jadi niatkannya sebagai bentuk muamalah kepada sesama manusia. Ibu yang saya hormati, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini ibu-ibu masih mau hadir dan ikut ngaji seperti ini. Ini juga saya sampaikan kemarin di pengajian di Tempel. Ini namanya sudah sebagai sebuah hobi. Jadi ibu-ibu kalau hobinya sudah ngaji, itu nggak ngaji itu rasanya ada yang hilang, ada yang tertinggal. Sama dengan ibadah itu sebagai sebuah hobi. Jadi hobi itu dari bahasa Arab artinya cinta. Jadi kalau pengajian ini sudah menjadi hobi, hubun, cinta, suka, maka insya Allah kita juga melaksanakannya juga dengan sukacita dan kegembiraan. Nah ini ngasahnya dengan seperti ini, mudah-mudahan ya pokoknya kehidupan kita ini, kalau urusan dunia Bu, ini sudah saya sampaikan kemarin juga, tapi saya sampaikan lagi, ada hadis yang sifatnya menyindir, atau kalau bahasa Indonesia itu hadis satir itu menyindir. Bunyinya apa? Yahromu ba'nu adama wa yasibbu min husnatani. Makin lama manusia itu, atau makin lama anak-anak Adam itu semakin menua, tapi ada dua yang dia tetap merasa muda. Apa itu? Al-hirsul mal wal hirsul umur. Pertama, manusia merasa muda dalam urusan harta. Kedua, merasa muda dalam urusan usia. Nah, dunia ini Bu nggak pernah ada cukupnya gitu. Kita semua ini sebenarnya nggak pernah cukup. Pengen 2 hektar, pengen 2 hektar, 2 hektar, pengen 2 hektar. Itu nggak dibatas usia tuh, nggak memandang muda atau tua gitu. Kalau dalam hadis ini semakin tua semakin pingin gitu. Tapi itu semua hadis ini mengingatkan pada kita bahwa kita ini nggak akan pernah puas kalau urusan dunia. Yang bisa membuat puas apa? Yang bisa membuat puas kalau kita bisa bersyukur gitu. Bersyukur itulah yang bisa membuat puas. Kalaupun kita mengejar dunia itu semata-mata sebagai sarana kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan, untuk kebun hektar misalnya, ya niatnya selain untuk kebutuhan rumah tangga, niatkan supaya bisa bersedekah, supaya bisa berzakat dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud kalau kita bisa bersyukur, tetap dunia akan dipenuhi, tapi kita mengimbanginya dengan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis mati mawon tesih mikirke pondok biasanya Ibu ya. Masih gitu. Kenapa? Yaitu sudah diingatkan sama Nabi Muhammad. Tapi yang penting kalau kita punya iman, punya takwa, kita bisa mengolah harta kita itu untuk ya kebaikan kepada orang lain, sekaligus untuk kebaikan untuk keluarga kita. Itu sangat manusiawi. Nah, yang kedua, manusia itu merasa muda dalam hal usia gitu. Kita ini ngerasa muda terus, kenapa? Romongso icik sehat terus. Jadi saya aja ngerasa masih muda Bu. Tadi datang ke sini yakin betul saya bawa Al-Quran kecil ini gitu. Ini Al-Quran waktu mahasiswa sama segini Al-Qurannya. Saya ngerasa bahwa meripat saya masih. Ternyata setelah sampai sini, ternyata harus mulai kunang-kunang, harus mulai suara iseng bocor, yang kecil-kecil, yang lembut-lembut. Kalau dengan kesah pun yakin icik kenapa awas meripat gua, tapi itu dimiliki kok jadi ini zaman mahasiswa saya seperti ini. Oh berarti memang harusnya saya sudah baca yang hurufnya lebih besar gitu. Walaupun kalau di rumah saya sudah punya Bu Al-Quran lansia. Al-Quran gede banget. Memang untuk lansia gitu. Jadi bacaannya besar dan mata kita juga lebih sehat. Nah, dalam hal usia kita ini akan selalu merasa muda. Kenapa maksudnya merasa muda? Kita nggak bayangkan bahwa kita ini pengen hidup selamanya gitu. Enten saya pengen mati buatan lagi. Buatan lagi. Hampir semua orang hidup itu nggak pengen mati. Nah itu yang maksudnya merasa muda terus gitu. Saya sudah 50 tahun aja masih senang nyanyi dan sebagainya karena merasa muda gitu. Jadi itu hadis sindiran Nabi ini maksudnya bahwa kita harus mensikapi urusan mal, harta, urusan usia itu sebaik-baiknya, sehingga baik harta maupun usia itu hanya sebagai alat untuk yang dikatakan di dalam surat Tabarok, allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi sarana usia itu semata-mata untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan mudah-mudahan kita selalu konsisten seperti ini, selalu rajin seperti ini. Ya, manfaat dan kegunaannya sudah kita rasakan untuk merawat keimanan kita, untuk menjaga silaturahmi kita. Apalagi ya kalau kita ketempatan sebagai tuan rumah, itu sebagai sebuah ruatan, Bu. Kalau saya memandang seperti ini, ketempatan ngaji itu sebagai sebuah ruatan. Kenapa ruatan? Melalui bacaan-bacaan yang kita baca, mudah-mudahan segala jenis penghuni di luar penghuni resmi, berbentuk makhluk halus ataupun yang lainnya, melalui bacaan-bacaan yang kita laksanakan secara bersama ini akan tersingkir dengan sendirinya. Orang yang punya niat masang-masang segala macam niat jahat berupa perantaraan atau berupa sarana yang lainnya ditanamkan di depan pintu, ditanamkan di halaman, ditanamkan di belakang atau di samping atau yang lainnya. Orang punya niat seperti itu, kalau rumah kita dipakai ngaji seperti ini, insya Allah akan bersih dengan sendirinya. Jadi bersyukur kalau kita ketempatan tuan rumah itu, pengajian seperti ini dibacakan kalam-kalam Allah itu salah satu kegunaannya juga untuk meruat, untuk ngusir, menghilangkan orang-orang yang punya niat jahat kepada kita, yang benci dengan kita, yang punya sikap dengki dengan kita. Dengkinya itu diungkapkan dengan sikap jahat kepada kita. Insya Allah itu akan terusir. Bahkan mungkin kalau ada makhluk-makhluk yang sifatnya makhluknya Allah juga, berupa jin dan sebagainya, mungkin dia mau bawa misi, ganggu kita, goda kita dan sebagainya, insya Allah ini juga akan terusir dengan sendirinya. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.